Pemda DIY sudah sejak lama berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, Pemda DIY menyambut baik pembahasan Raperda tentang pedoman pendanaan pendidikan yang akan menyempurnakan perda sebelumnya. Raperda ini merupakan bentuk penjabaran atas mandat pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, bahwa salah satu tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD DIY telah membentuk panitia khusus untuk pembahasan rapat pedoman pendanaan pendidikan di DIY. Sebagai ketua pansus adalah Retno Sudianti. Belum lama ini, panitia khusus pedoman pendanaan pendidikan menggelar rapat kerja di DPRD DIY yang dipimpin oleh Retno Sudianti selaku ketua pansus dan didampingi oleh Insinyur Imam Taufik. Dalam rapat kerja ini, Pansus Pedoman Pendanaan Pendidikan mendengarkan paparan dari Pemda DIY tentang kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan pendidikan. Selain itu juga mendengarkan paparan tentang struktur anggaran Pemda DIY, termasuk dana keistimewaan terkait kemampuan pembiayaan pendidikan. Paparan pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Didik Wardoyo, yang menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 60% dialokasikan untuk gaji guru dan pegawai, 3% untuk layanan pendidikan, 6% untuk dana alokasi khusus fisik, 12% untuk APBD sekolah, dan 16% untuk bantuan operasional sekolah nasional. Kita juga paham dan tahu bahwa keuangan daerah kita tidak mencukupi untuk itu semua. Kita masih konsentrasi di SMA dan SMK. Sehingga pada rapat siang hari ini, saya kepingin kami dari Pansus ingin mendengarkan dari eksekutif atau dari dinas infografisnya, kemudian nanti dari komite untuk bisa menanggapi. Kita menyamakan persepsi siang hari ini, pada rapat hari ini. Jadi biar kami semua ini Pansus tidak salah untuk mengambil sikap. Jadi kalau sudah satu frekuensi do semua itu kan enak. Tapi kalau nanti ada sesuatu gejolak di masyarakat tapi ternyata kita belum menyamakan persepsi, itu akan jadi presiden buruk buat kita semua. Terutama kami pasti yang akan diguyo-guyo. Jadi pada siang hari ini kita untuk menyingkat waktu, kami ingin mendengarkan dari dinas dulu, dari Pak Kadis, dari Pak Kadispora, kemudian nanti dari Pak Wios, dari BPKA, kemudian dari Biro Hukum, dari Paniradio. Beruntun aja ya nanti ya, yang sudah saya sebutkan. Monggo waktu dan tempat disilakan Pak Kadis. 674 miliar sekian, artinya kira-kira 27%. Nah, dari angka itu, yang 1,6 sekian itu, sebesar 60% itu untuk gaji guru dan pegawai. Kemudian yang untuk layanan pendidikan itu sebesar 3% dan dak fisik itu sebesar 6% dari APBN ya. Kemudian dari APBD sebesar 12% dan Bosnas itu sebesar 16%. Nah, ini masing-masing yang kita lakukan. Kalau secara rinci seperti yang ada pada tayangan, itu gaji itu sebesar 1 triliun 7 miliar sekian, sebesar 60,16%. Kemudian Bosnasnya 270 miliar 358 juta atau sekitar 16,15%. Kemudian APBD kita itu 205 miliar 182 juta sekian atau 12,26%. Dak fisik itu 96 miliar sekian atau 5,79%. Kemudian dari dana keistimewaan sebesar 33 miliar 295 juta sekian, itu sebesar 1,99%. Dan untuk kegiatan program penunjang itu sebesar 16
miliar 462 atau 0,98%, dan layanan pendidikan sebesar 44 miliar 881. Nah, kalau slide kedua, kalau kita melihat dari sisi kebutuhan anggaran yang di sekolah untuk biaya operasionalnya, di SMK teknik itu besarannya adalah 550 juta per anak per tahun. Kemudian SMK non teknik itu sebesar 5.100.000 per anak per tahun, dan SMA IPA 4.900.000 per anak per tahun. SMA IPS itu 4.800.000 rupiah per siswa per tahun. Nah, dari angka itu kemudian dipikul oleh BOS pusat itu karena BOS itu berdasarkan per siswa itu 1.600.000 dikalikan IKK, indeks kemahalan konstruksi, sehingga di Bantul itu ketemu di SMA itu penerimanya adalah per anak itu 1.570.000. Itu rasionya, bukan diterima anak ya, diterima sekolah. 1.570.000 per anak per tahun, dan di SMK 1.670.000 per anak per tahun. Di Gunung Kidul 1.590.000 per anak per tahun, dan untuk yang SMA SMK-nya 1.690.000. Kemudian Kulon Progo 1.630 untuk SMA, kemudian SMK-nya 1.740. Sleman 1.510 untuk SMA dan 1.610 untuk SMK. Dan di kota itu untuk SMA-nya 1.660.000 dan SMK-nya 1.670, sehingga rata-ratanya kira-kira di SMA itu 1.572.000, kemudian di SMK 1.676.000. Nah, sedangkan dari APBD itu sebesar 1.500.000 itu untuk SMA, dan SMK 2 juta rupiah. Nah, di situ sehingga terdapat selisih kekurangan pada masing-masing siswa untuk biaya operasional standar dengan SPM yang sudah kita sepakati bersama di wilayah DIY. Itu untuk SMA teknik itu kekurangannya sebesar 1.824.000 per anak per tahun. Kemudian SMK non teknik itu 1.424.000 per anak per tahun, dan untuk SMA 1.828.000 per anak per tahun, dan SMA IPS 1.728.000 rupiah. Nah, ini kami masih menggunakan jurusan IPA IPS karena pada waktu itu kita melakukan penelitian sebelum kurikulum merdeka. Sehingga kalau kita hitung-hitung batas maksimal kalau untuk menutup kekurangan per anak per tahun itu seperti yang di kuning tersebut. Ini kira-kira terkait dengan kekurangannya. Nah, saya kira yang paling utama itu, sedangkan kami berharap kalaupun nanti ada terjadi perda ini, ya terusnya. Itu harapannya adalah bagaimana siswa miskin itu benar-benar tidak mendapatkan atau tidak diberi beban terkait dengan biaya pendidikan tersebut. Ini harapannya. Nah, sehingga bagaimana apakah, tapi kita harus sadar juga bahwa untuk saat ini pemerintah daerah kita untuk menutup kekurangan itu menjadi sangat berat kalau kita harus hitung per anak per tahun untuk semuanya. Nah, ini yang mungkin menjadi permasalahan kita. Saya kira itu yang paling utama, nanti yang lain mungkin bisa kita teruskan. Kami tambahkan sedikit. Kami pernah mencoba menghitung-hitung apa yang dilakukan oleh sekolah itu dari target pendapatan itu biasanya mereka kesadaran masyarakat untuk memberikan sumbangan ke sekolah itu masih agak susah.
Misalnya pada tahun 2000 berapa? Tahun 2022-23 itu targetnya 3 miliar itu pemasukan setengahnya hanya sekitar 1,5 miliar. Nah ini kenyataan yang terjadi yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memberikan sumbangan pendidikan kita itu di Jogja masih cukup rendah. Saya kira itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan kondisi anggaran yang terbatas ini, pemerintah daerah DIY belum dapat menutup seluruh kekurangan biaya operasional tersebut. Diharapkan dengan adanya perda ini, siswa miskin tidak dibebani biaya pendidikan. Sampai saat ini pemerintah daerah DIY belum mampu menutup seluruh selisih kekurangan pendanaan pendidikan, dan itulah yang menjadi permasalahan. Nyirami sik lah. Walah. Supri. Esuk-esuk wis nang kene. Mesake tenan Supri kae. Wis rande wong tuwa. Ra sekolah, kerjane serabutan, mesake. Wis Supri, Mate, wis mangan durung? nggih dereng, Pak. Nah, jam pripun mulih niki? Wah, Pak RT, Supri. Mas Andi. Napa iki? Dereng mangan, ra duwe duit. Alah, pri. Saiki. Alah sampah koyo ngene iki. Coba wae iki lho. Rene, Nggih, Pak, pripun? sampah ora dibuang waton. Lah kula pun bener to teng tempat sampah niku wau. Bener, tapi ora bener kuwi. Oh, wis, Rene, Pri, sisan Rene. Ayo, halo aku sik. Jadi itu begini, kalian kan tahu tetangga kita Supri ini kesusahan, tidak punya pekerjaan, membiayai hidupnya susah. Mbok ayo kita bantu bareng-bareng dia ini biar dia lebih bisa sejahtera. Jadi, aku iso ngomong apa iki, Pak? Nggih, Pak, nopo, Pak? Jadi gini, kalian tadi kan ngumpul buang sampah botol, buang sampah kardus, itu kumpulkan, kasihkan Supri ini biar dibawa ke bank sampah. Itu namanya sedekah sampah, bantu Supri. Jangan buang sembarangan, waton-watonan kaya ngono mau. Bepri, gelem apa ora kaya ngono kuwi? Nggih. Nggih, siap, Pak. Kulo siap, Pak. Nah, kowe gelem, kowe tak kone warga kumpul ke sampah-sampah terus mbok jipuki. Oh, nggih. Nggih. Insyaallah, kulo siap, Pak. Nggih. Ya wis, kowe tak kandhanane. Ya wis ngono wae ya. Dadi engko ora ngguangi waton sampah-sampahe meneh. Nggih. Siap, Pak. Kelumpukke kayak Supri. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Oke toh. Nuwun Mbak Lastri. Gadah sampah mboten niki? Oh nggih. Nah, alhamdulillah.
rada akeh iki. Wah, nggih nih. Aja lali dinake Bang Sampah ya, Pri ya. Ya, siap nggih, Mbak Lastri, matur nuwun. Sami nuwun ya, Pri. Nggih, sami ugi Mbak Lastri. Urip iku urup. Bisa kenapa? Loh, ayo. Jangan-jangan pagi ini. Merah-merah itu pasti. Gimana ini? Butuh aja yuk. Yuk, yuk. Ayo! Ikut aku yuk. Ayo ikut aku. Ikut aku ke kantor polisi. Sabar dulu. Ini apa? Bisa jelaskan. Sabar Ini, dulu. lihat. Sabar dulu. Pak. Merah-merah ini apa ini? Loh, Pasti darah toh ini. sabar dulu, Pak. Pasti Sabar dulu. istrimu kamu penalti toh ini. Saya bisa jelaskan. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ini, jadi ini bukan darah, ini buah naga. Ini, Pak. Oh, jadi merah-merah itu buah naga toh? Iya. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Ini sampah organik. Saya mau daur ulang ke sini. Nanti jadi kompos seperti ini, tanah kita jadi subur. Sampah jadi berkah. Terus yang teriak tadi istrimu? Gini ceritanya. Oh, gitu. Kandani yang ngeyel. Berikut paparan dari Pemda DIY oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Didik Wardoyo, dilengkapi dan ditambah dengan paparan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau BPKA DIY, disampaikan oleh Kepala BPKA DIY, Wios Santoso. Usai paparan dari BPKA, dilanjutkan penjelasan dari Biro Hukum Pemda DIY yang disampaikan Kepala Biro Hukum Setda DIY, Hari Setiawan. Terima kasih. Mohon izin menambahkan Pak Didik menyampaikan terkait dengan kemampuan keuangan Pemda DIY. Sebelumnya mungkin ini kita bercerita dengan pemberlakuan Undang-Undang 122 yang sudah dilaksanakan juga sebagian, tetapi terkait dengan pendapatan kita yang paling besar untuk Pemda DIY ini adalah dari pendapatan PKB, pendapatan asli daerah. Istilahnya di sini ada perbedaan terkait dengan pola bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, karena
yang pajak yang paling besar adalah di PKP itu selain dana transfer, karena secara keseluruhan APBD kita yang disampaikan Pak Didi tadi mungkin hampir senilai 5 triliun 800 miliar ya. Itu yang paling besar adalah dana transfer, kemudian ada PKP kita. PKP kita dengan Undang-Undang 1/22 itu mulai berlaku khusus yang untuk PKP, untuk pajak ya, karena yang retribusi sudah berlaku dari tahun 2024 ini sudah kita berlakukan. Memang pemberlakuan ada secara bertahap. Di tahun 2025 nanti kita mulai memberlakukan katanya dengan bagi hasil baru dengan kabupaten kota untuk PKB. Kalau di 2024 kita masih menggunakan pola pembagian ke kabupaten kota itu pajak kendaraan bermotor itu 70% ke provinsi, jadi pendapatan provinsi, 30% itu menjadi pendapatan kabupaten kota. Tapi nanti setelah 2025 mulai Januari itu pembagian sesuai dengan undang-undang 1/2022 itu menjadi 60% menjadi haknya provinsi dan 40% itu menjadi miliknya kabupaten kota, sehingga kita nanti di 2025 itu ada potensi pengurangan pendapatan kita kira-kira senilai 200 miliar lebih. Nah ini yang kita harus cermati juga, karena ini juga akan mempengaruhi tingkat kemampuan dari keuangan kita. Dan di situ juga dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang 1/22 itu juga, kalau dulu pola pembagian bagi hasil ke kabupaten kota untuk PKB itu dilakukan setiap 3 bulan, tapi besok kalau sudah kita berlakukan di 2025 itu bagi hasil ke kabupaten kota itu setiap hari, sehingga nanti akhir hari itu penerimaan saya PKB pajak kendaraan bermotor masing-masing itu kita bagikan ke potensi kabupaten kota masing-masing, sehingga kendaraan yang terdaftar di Kulon Progo ya akan diberikan kepada Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul. Dan ini sebetulnya juga menjadi permasalahan di kabupaten masing-masing ya, karena mungkin bagi Kabupaten Sleman, Kota dan Bantul itu meningkat. Tapi untuk Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul itu akan menurun. Karena kalau dulu pola pembagian sampai dengan 2024 ini dari 30% yang kita bagikan itu 70% dari 30% itu adalah kita bagi berdasar potensi kendaraannya. Jadi asal kendaraannya. Yang 30% dari 30% tadi itu adalah kita bagi untuk pemerataan, untuk perimbangan, untuk kita mengurangi kesenjangan antar kabupaten itu kita bagi untuk masing-masing. Tapi kalau 2025 nanti kita bagi itu berdasarkan potensi saja. Jadi tidak ada angka pemerataan, sehingga kalau kita perbandingkan dengan 24 dan 25 nanti untuk Kulon Progo itu akan menurun cukup drastis. Tapi di Sleman itu cukup meningkatnya tinggi sekali, puluhan miliar. Ya, jadi ini yang kita harapkan, ini juga menjadi pertimbangan kita, karena sesuai dengan program pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta juga, mungkin pendidikan ini secara kewajiban kita memang untuk kita biayai, tadi di Pak Didi juga sampaikan, tapi menurut dari penelitian kajian juga berapa sih besar untuk masing-masing SMK maupun SMA, sehingga kalau memang mau ditarik dipenuhi juga, ini juga kita harus memperhitungkan, karena dana-dana yang kita terima yang mungkin kita pandang APBD kita 5,8 lebih ya. Tapi kan di sini kita punya terkait dengan belanja itu kita sudah ditentukan oleh pusat, karena angka sebesar itu adalah dari sumber-sumber pembiayaan kita, itu salah satunya dari dana alokasi umum. Ini yang jelas peruntukannya sudah jelas. Kemudian juga kita terima terkait dengan dana bagi hasil cukai tembakau, ini juga oleh pusat sudah ditentukan belanja-belanjanya, sehingga kita tidak berani melanggar juga. Kemudian ada DAK juga dari khusus non fisik, kemudian ada DAK fisik, kemudian ada
dana dari pajak rokok, dan salah satunya tadi yang saya ceritakan dari PKB. Nah ini tentunya kalau sudah mandatori seperti itu kita tidak, yang dari pusat itu tidak bisa kita langgar ya, karena kalau kita langgar konsekuensinya nanti dana yang berikutnya tidak akan diturunkan. Seperti DAU itu, kita kalau DAU yang ada yang dana-dana yang akhirnya kita belanjakan di luar yang mandatori tadi, itu mereka sudah, pusat itu, pemerintah pusat akan menunda pencairan DAU. Itu yang cukup berat bagi kita, karena DAU ini adalah paling besar untuk penggajian dari pegawai kita yang mungkin sampai dengan sekarang berjumlah 12.000 termasuk guru. Ya, ini juga kita yang harus kita perhatikan ya. Kemudian terkait dengan mandatori juga yang mungkin dari pendidikan ya, dari fungsi pendidikan itu kita sudah mencapai, tadi disampaikan Pak Didi juga, sebenarnya batasan kita adalah 20% dan kita sudah melebihi ya 28%. Kalau kita total ya dari urusan terkait dengan fungsi pendidikan kita semua itu, kalau dari keseluruhan APBD kita sebenarnya 2024 itu sudah mencapai 42%. Jadi tidak hanya di pendidikan saja, tapi di OPD-OPD lain kan ada fungsi pendidikan juga. Itu sebenarnya kalau dari APBD kita sebenarnya sudah mengcover ke kegiatan pendidikan kita, selain ke pendidikan atau ASN sendiri itu sudah 42,35% itu kita gunakan untuk fungsi pendidikan untuk dari APBD-nya. Begitu Ibu, mungkin untuk sedikit penjelasan. Matur nuwun. Setelah pemaparan dari BPKA, dilanjutkan pemaparan oleh Kepala Biro Hukum Setda DIY, Hari Setiawan. Dikatakan bahwa pendidikan memiliki peranan penting di DIY. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam hal keistimewaan. Pemda DIY berupaya agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan meningkat. Faktor pendiri keistimewaan DIY. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada waktu zaman tahun sebelum merdeka, Ngurah Dalam menyediakan UGM sebagai sumber pendidikan untuk bangsa Indonesia. Karena pendidikan di UGM pusatnya di Jogja ini itu menjadikan sejarah DIY salah satu menjadi daerah keistimewaan Yogyakarta. Dari aspek pendidikan itu merupakan sejarah berdirinya DIY, meskipun bukan menjadi urusan keistimewaan. Oleh karena itu yang paling filosofis adalah kita harus menyepakati bahwa kualitas pendidikan kita tidak boleh turun. Jadi harus mempertahankan kualitas pendidikan yang ada di Yogyakarta dengan julukan kota pelajar. Itu yang kemudian harus kita sepakati secara filosofis. Yang kedua, ketatanegaraan kita berubah paradigmanya, yang dulu menganut jurisprudensi sekarang berubah menjadi legisprudens. Apa itu legisprudens? Legisprudens itu adalah terkait dengan apa nomenklatur yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Masalah legisprudens inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang sekarang, apa itu pungutan, apa itu sumbangan. Bahkan ini kan permasalahan yang setiap tahun pasti ulang tahun terjadi lagi ya Bu ya. Setiap tahun pasti merayakan ulang tahun soal pungutan dan sumbangan. Karena apa? Bahkan pihak sekolah pun itu tidak memahami apa itu pungutan, apa itu sumbangan. Sekolah, kita memahami sekolah tidak mau menggunakan kata pungutan karena itu pasti akan menjadi sorotan dari LSM. Akhirnya menggunakan sumbangan. Sumbangan yang kemudian dipaksakan. Padahal definisi sumbangan dengan pungutan itu sudah ada regulasinya secara jelas. Nanti tolong diperkuat sama teman-teman Kumham. Regulasi tentang pungutan dan sumbangan itu sangat kuat sekali Bu. Ada di PP 48 tahun 2008, Jungto Permendikbud 44 tahun 2012. Bahkan di Permendikbud 44 tahun 2012 yang tidak boleh pungutan itu adalah sekolah dasar. Untuk sekolah menengah itu diperbolehkan. Jadi dengan munculnya PP tahun 2008, Permendikbud 2012, kemudian Pemda DIY pun membentuk Perda 10 tahun 2013, artinya dasar hukum untuk menyelenggarakan pungutan dan sumbangan itu sudah sangat kuat. Nah, politik hukum yang dibangun di dalam Raperda sekarang ini lebih memperkuat kepada implementasinya.
Implementasinya dari perencanaan, pengawasan, sampai evaluasi itu sudah dinormakan di dalam Perda ini. Ini berbedanya dengan Perda 10 tahun 2013. Jadi jangan kemudian ketika ada orang luar yang menyatakan pungutan itu tidak diatur, itu salah Bapak. Padahal aturan sudah sangat kuat. Jadi kalau kemudian kita mau menormakan di dalam Raperda ini, itu pun sudah sangat kuat. Jadi ada ketakutan dari pihak sekolah ketika menggunakan kata pungutan. Lebih baik sumbangan, terus kemudian sumbangannya akhirnya rasa pungutan, dipaksakan. Karena apa? Karena setiap kali menggunakan nomenklatur pungutan, pasti itu akan diributkan oleh beberapa pihak. Nah, penguatan di dalam Raperda ini, di sini ada binwasnya dari Dikpora terkait dari perencanaannya seperti apa, kemudian batas pungutannya seperti apa, bahkan untuk yang tidak mampu memang tidak dibolehkan pungutan, bahkan inspektorat pun di sini pun masuk di dalam fungsi pengawasan. Mungkin di dalam draft Raperda yang belum masuk di sini adalah tentang meaningful participation, Ibu. Di dalam bab Raperda ini memang belum ada bab tentang partisipasi masyarakat. Nah, mungkin norma itu nantinya, ini kan setiap tahun kan menjadi permasalahan yang sangat ribut sekali di media gitu ya. Dengan nantinya ada bab partisipasi masyarakat, setiap komplain yang disampaikan oleh LSM atau setiap orang ataupun badan atau siapapun itu, nantinya akan diselesaikan dengan norma bab partisipasi masyarakat. Harus ada klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan, klarifikasi dari Dikpora, klarifikasi dari inspektorat sebagai pengawasnya. Jadi kemungkinan besar untuk penyalahgunaan pungutan itu akan sangat kecil sekali terjadi. Karena kita tidak bisa memaksakan bahwa kekurangan 259 miliar itu dipaksakan dan ditutupi oleh APBD. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Wios, itu sangat tidak mungkin sekali. Tetapi kita yang harus paling filosofis, kita tidak mungkin menurunkan kualitas pendidikan kita. Pungutan dan sumbangan itu pun ada aturannya. Jadi kalau orang hukum bilang kita sebagai penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, kan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Wet mati head van head bestur gitu ya. Kalau kalimat ada giumnya. Jadi apakah kemudian Perda kita menyalahi aturan? Tidak. Kalau kemudian ada potensi nanti ketika Perda ini disahkan, ada kemudian beberapa pihak yang menentang. Lah kenapa tidak menentang Perda 10 tahun 2013? Yang sebetulnya dasar hukum untuk penyelenggaraan pungutan dan sumbangan itu pun sudah diatur di dalam Perda kita nomor 10 tahun 2013. Jadi sebetulnya di sini permasalahan utamanya adalah terkait dengan implementasinya, pelaksanaannya, pengawasannya, dan bagaimana kemudian mengkanalisasi partisipasi masyarakat ketika ada masukan-masukan yang kemudian menganggap bahwa sekolah tersebut pungutannya agak menyimpang. Itu kan belum ada aturan-aturannya. Justru malah aturan itu yang harus kemudian kita perkuat lagi. Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat kerja ini, karena di dalam draft yang terakhir belum ada partisipasi masyarakat, mohon bisa disepakati untuk memasukkan bab tentang partisipasi masyarakat. Jadi untuk bagaimana mekanisme ketika ada masukan-masukan seperti itu. Jadi ada transparansinya. Jadi partisipasi masyarakat itu transparansi tidak hanya ketika diminta evaluasi, tapi ketika tahap perencanaan pun sudah bisa dipublikasikan. Mudah-mudahan dengan seperti itu dan dengan menyepakati bahwa kualitas pendidikan kita tidak boleh menurun, insya Allah dari berbagai pihak yang mungkin selama ini kontra terhadap Raperda ini, mungkin bisa lebih memahami kondisi keuangan APBD kita. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan di awal pembicaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Setiawan berharap Raperda ini nantinya akan menyempurnakan Perda DIY nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman pendanaan pendidikan. Beberapa hal yang kurang bisa ditambahkan ke dalam Raperda ini.
Nyirami sik lah. Walah. Supri. Esuk-esuk wis nang kene. Mesake tenan Supri gae. Wis ra ndek wong tuwa, ra sekolah, kerjane serabutan. Mesake. Wis Supri. Mate. Wis mangan durung? Nggih, dereng, Pak. Nah, jam pripun mulai niki? Wah, Pak RT, Supri. Mas Andi. Napa iki? Dereng mangan, ra duwe duit. Alah, pri. Saiki. Alah sampah koyo ngene iki. Coba wae iki lho. Rene, Nggih, Pak, pripun? sampah ora dibuang waton. Lah kula pun bener to teng tempat sampah niku wau. Bener, tapi ora bener kuwi. Oh, wis, Rene, Pri, sisan Rene. Ayo, halo aku sik. Jadi itu begini, kalian kan tahu tetangga kita Supri ini kesusahan, tidak punya pekerjaan, membiayai hidupnya susah. Mbok ayo kita bantu bareng-bareng dia ini biar dia lebih bisa sejahtera. Jadi, aku iso namanya apa iki, Pak? Nggih, Pak, nopo, Pak? Jadi gini, kalian tadi kan ngumpul buang sampah botol, buang sampah kardus, itu kumpulkan, kasihkan Supri ini biar dibawa ke bank sampah. Itu namanya sedekah sampah, bantu Supri. Jangan dibuang sembarangan, waton-watonan kaya ngono mau. Bepri, gelem apa ora kaya ngono kuwi? Nggih. Nggih, siap, Pak. Kula siap, Pak. Nah, kowe gelem, kowe tak kone warga kumpulke sampah-sampah terus mbok jibuki. Oh, nggih. Nggih. Insyaallah kula siap, Pak. Nggih. Ya wis, kowe tak kandhanane. Ya wis ngono wae ya. Dadi engko ora ngguangi waton sampah-sampahe meneh. Nggih. Siap, Pak. Kelompokke kayak Supri. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Oke toh. Kula nuwun Mbak Lastri. Gadah sampah mboten niki? Oh nggih. Nah, alhamdulillah. Ini rada akeh iki. Wah, nggih niki. Aja lali dinake bang sampah ya, Pri ya. Ya, siap nggih Mbak Lastri, matur nuwun. Sami nuwun ya, Pri. Nggih, sami ugi Mbak Lastri. Urip iku urup. Bisa kenapa? Loh, merah-merah itu pasti. Gimana ini? Duduk aja yuk. Yuk.
Ayo. Ikut aku yuk. Ayo, ikut aku. Ikut aku ke kami polisi. Sabar dulu. Ini apa? Bisa jelaskan. Sabar Ini, dulu. lihat. Sabar dulu. Merah-merah ini apa ini? Loh. Pasti darah toh ini. Sabar dulu, Pak. Pasti Sabar dulu. istrimu kamu penalti toh ini. Saya bisa jelaskan. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ini, jadi ini bukan darah, ini buah naga. Ini, Pak. Oh, jadi merah-merah itu buah naga toh? Iya. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Ini sampah organik. Saya mau daur ulang ke sini. Nanti jadi kompos seperti ini, tanah kita jadi subur. Sampah jadi berkah. Terus yang teriak tadi istrimu? Gini ceritanya. Gitu. Kandani ya ngeyel. Berikut penjelasan dari Biro Hukum Setda DIY dilengkapi oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkumham DIY yang disampaikan oleh Indaryanto. Dalam kesempatan tersebut, dari Kanwil Kemenkumham DIY menyatakan bahwa posisinya adalah fasilitasi setiap produk hukum di daerah. Sementara itu mengenai penjelasan dana keistimewaan yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan disampaikan oleh Tri Agus Nugroho. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami mencoba memberi pendapat tentang yang disampaikan tadi, terutama dari Biro Hukum. Kami melengkapi saja di sini, Pak. Kami berangkat dari bahwa kami ini sebenarnya positioningnya adalah kami fasilitasi dalam pembentukan setiap produk hukum di daerah. Jadi di kami ada yang disebut FPPHD, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Nah, jadi di kami, dalam bayangan kami memberikan masukan selama ini secara legal formal sudah, menurut kami sudah kami sampaikan semua dan clear menurut kami. Kalau mengenai kekosongan hukum, blind spotnya itu tentu sudah ada di, bahkan dari undang-undang sendiri kan sampai ke peraturan teknis di bawahnya sudah ada. Tetapi kembali lagi kami sampaikan bahwa ini sebenarnya pimpinan kami sudah memberi arahan, prinsipnya secara legal formal kami sudah clear, ada blind spot di sini. Tetapi kembali lagi kepada pilihan produk hukum yang ada di DIY. Tadi disampaikan oleh Pak Hari, Kepala Biro Hukumnya, bahwa ada sejarah yang harus kita tilik kembali dan seterusnya tentang kota pendidikan, karena suka nggak suka predikat kota pelajar ada di kota pendidikan ada di DIY ini. Tetapi jangan mungkin arahan dan kami dilihat dari aspek timingnya dan tentu kebijakan di tingkat nasional, karena isu-isu seperti ini kan menurut kacamata hukum kami, pandangan hukum pembentukan sudah clear, tetapi aspek timingnya mungkin yang perlu diperhitungkan, karena pembentuk itu kan tentu kewenangan ada di Pemda DIY, tadi dari DPRD dan eksekutifnya, tetapi perlu diingat ada aspek-aspek lain, mungkin pasal 14 Undang-Undang 12 perlu dilihat, materi muatan lokal yang ada di DIY itu perlu dinaikkan kembali. Tadi menarik tentang meaningful participation. Betul yang disampaikan dari perspektif Biro Hukum tadi, bahwa meaningful participation itu kalau kami lihat dari awal pembahasan, sedari perencanaan, bahkan perencanaan itu bisa dibilang
Sebenarnya meaningful participation itu kan ramainya kemarin di Ciptaker. Jadi saat pembentukan, tentu pihak-pihak yang berseberangan sudah harus mendapat 3 tadi, meaningful participation, right to be heard, to be considered, dan to be explained. Menurut kami kalau lihat dari jadwal rapat dan undangannya, kami dapat report tentang itu sebenarnya sudah meaningful, cuman tentang pihak-pihak yang tentu membuat ini menjadi semakin seksi tadi, menurut kami tidak mungkin kita dalam bentuk suatu perda itu bisa menyelesaikan semua masalah dan membahagiakan semua pihak. Yang paling perlu diperhatikan adalah end usernya apa, masyarakat begitu. Nah artinya dengan hitung-hitungan yang cukup panjang dari dinas tadi, menurut kami kami menjaga aspek formalnya saja. Pembentukannya sudah bisa dikatakan, menurut kami tidak ada keraguan kami dalam memberi masukan secara legal formal, tetapi arahan kami secara fasilitasi mohon dipertimbangkan tentang politik hukum dan politik anggaran yang ada di DIY, apakah timingnya mungkin bisa didiskusikan kembali, karena ini kami kembalikan lagi ke Pemda seperti apa tentang arahnya nanti, kelanjutan dari draft raperda ini, karena kami masih menganggapnya draft karena masih proses ya. Mungkin sekilas itu, kalau memang nanti mau dilanjut diskusi kami ucapkan terima kasih. Terus, Mas, sebelum ke yang lainnya, Mas Sinten nih, Pak Wisnu. Mas Wisnu, tadi yang panjenengan sampaikan itu ada timingnya harus tepat apa dan sebagainya. Yang dimaksud timing itu yang bagaimana? Maksudnya apakah perda ini nanti harus ditetapkannya setelah apa, harus bagaimana, di waktu yang seperti apa gitu kan? Jangan sampai salah waktu. Yang dimaksud itu apa? Monggo. Ya, terima kasih. Beberapa waktu yang lalu Pak Kanwil langsung memberi arahan. Prinsipnya lihat juga kebijakan di pusat. Dan di pusat ada kebijakan beberapa yang tanda kutip kurang populis, tetapi ditinjau lagi oleh pemerintah karena mungkin waktunya dan seterusnya. Mungkin di area itu bisa dipikirkan kembali tentang waktunya, yang lebih paham dan lebih tahu tentu Pemda DIY. Apakah ini akan diteruskan di tahun ini atau dan seterusnya. Tapi pandangan hukum kami sudah kami sampaikan. Terima kasih. Sedikit ke Pak Niratio. Karena ini masyarakat menghendaki bahwa kekurangan anggaran yang 259 miliar itu per tahun dari SMA dan SMK itu, untuk SMA dan SMK itu minta menggunakan dana keistimewaan. Sebenarnya sudah berkali-kali saya menanyakan ini, tetapi saya kepingin menanyakan lagi. Monggo dari Pak Niratio untuk disampaikan. Khusus untuk bidang keistimewaan, bidang urusan pendidikan adalah 33 miliar 295 juta 200 ribu rupiah. Kalau kemudian di persentase berdasarkan dari angka 1674 tadi nilainya adalah 1,99%. Namun jika kita keluarkan dari gaji itu sudah mencapai 5%, Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Sedangkan kalau kemudian kami lebih luas lagi, jadi tadi Pak Wiyos juga menyampaikan bahwa ketika bicara fungsi maka nilainya lebih dari 20% tadi. Nah, secara fungsi kami juga menyampaikan itu ada 51 miliar 305 juta 573.150 rupiah, atau setara dengan 8% dari 1674 dikurangi 1007 yaitu gaji. Karena di luar 1,6 dan di luar itu ada gaji sekitar 1007 tadi, itu yang non gaji hanya 667 miliar. Nah, sehingga persentasenya adalah di angka sekian, Ibu. Jadi nilai persentasenya kalau dikeluarkan lebih besar, tapi kalau diinkludkan hanya sekitar 1,99% sebagaimana yang dipresentasikan dalam slide tersebut. Kemudian terkait dengan berkenaan dengan apakah dimungkinkan secara dimungkinkan, sebenarnya kalau fungsi pendidikan sudah kami sampaikan secara fungsi itu sudah 8% secara fungsi. Secara bidang urusan yaitu 5%.
sehingga sudah berkontribusi terkait dengan itu. Namun kemudian ketika kita bicara terkait dengan aspek operasional, ini yang kemudian ada halangan Bapak Ibu semuanya yang kami sampaikan. Sesuai dengan PMK 163 tahun 2023 pasal 11A ayat 4 itu ada negatif list, yaitu salah satunya tidak diperkenankan dipakai untuk yang bersifat operasional. Itu yang pertama. Kenapa tidak diperkenankan untuk yang bersifat operasional? Karena memiliki risiko Bapak Ibu semuanya. Risikonya adalah pertama, dana keistimewaan ini tidak bersifat flat. Artinya apa yang kita dapatkan di tahun 2024 itu belum pasti sama di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam proses pencairannya ini dibagi menjadi 3 termin. Termin 1, termin 2, dan termin 3. Di masing-masing termin itu harus mencapai alokasi 80% terlebih dahulu. Nah, risikonya adalah ketika tidak ada gangguan atau tidak tercapaian pencairan termin di 80%, maka ada risiko pada pencairan tahap berikutnya maka tidak bisa dilakukan. Nah, ini akan mengganggu terkait dengan aktivitas di sekolah itu sendiri. Sehingga sekali lagi kami sampaikan kalau terkait dengan fungsi pendidikan kami sudah melakukan sebagaimana beberapa diantaranya adalah dipakai untuk beasiswa, kartu cerdas yang tadinya ada di urusan reguler kemudian masuk di urusan keistimewaan, kemudian juga ada terkait dengan beasiswa inklusif ini 785 peserta didik, yang kartu cerdas tadi itu untuk 5.000 siswa, kartu cerdas SMK-nya 9.230 siswa, kemudian ada Momenku Siap Berkemas itu sebanyak 35 kelompok, itu manajemen kelompok usaha siswa memberantas kemiskinan terkait dengan itu. Kemudian ada gerakan masuk sekolah juga difasilitasi, ada 20 sekolah. Kemudian ada Gladi Kawruh dan Ngudar Kawruh Tembang itu 18 episode. Kemudian evaluasi dalam konteks pelaksanaan sekolah berbasis budaya pada 463 sekolah. Kemudian ada Olimpiade Bahasa dan Aksara Jawa, itu 1 kegiatan. Kemudian ada pengembangan kurikulum bahasa Jawa dan muatan lokal yang lainnya. Kemudian ada festival untuk pendidikan khusus. Kemudian ada pengembangan model PAUD dan juga membiayai terkait dengan akademi komunitas Bapak Ibu semuanya. Jadi itu yang dapat kami respon Ibu terkait dengan aktivitas kegiatan keistimewaan. Dana keistimewaan yang digunakan untuk membantu pembiayaan pendidikan di DIY saat ini mencapai 33 miliar rupiah lebih. Diharapkan ke depan semakin meningkat. Nyirami sih lah. Walah, Supri. Esok wis nang kene. Mesake tenan Supri gae. Wis randhe wong tuwa. Pra sekolah, kerjane serabutan, mesake. Wis Supri, wis mangan durung? Nggih dereng Pak. Nah, jam pripun mulai niki? Wah, Pak RT, Supri. Mas Andi. Napa iki? Dereng mangan, ra duwe duit. Alah, pri. Saiki. Alah sampah koyo ngene iki. Coba wae iki lho. Rene. Nggih, Pak, pripun? Sampah ora dibuang waton. Lah kula pun bener to teng tempat sampah niku wau. Bener, tapi ora pener kuwi.
Oh, wis, Rene, Pri, sisan Rene. Ayo, halo aku sik. Jadi itu begini, kalian kan tahu tetangga kita Supri ini kesusahan, tidak punya pekerjaan, membiayai hidupnya susah. Mbok ayo kita bantu bareng-bareng dia ini biar dia lebih bisa sejahtera. Jadi aku bisa namanya apa iki, Pak? Nggih, Pak. Nopo, Pak? Jadi gini, kalian tadi kan ngumpul buang sampah botol, buang sampah kardus, itu kumpulkan, kasihkan Supri ini biar dibawa ke bank sampah. Itu namanya sedekah sampah, bantu Supri. Jangan buang sembarangan, waton-watonan kaya ngono mau. Bepri, gelem apa ora kaya ngono kuwi? Nggih. Nggih, siap, Pak. Kulo siap, Pak. Nah, kowe gelem, kowe tak kone warga kumpul ke sampah-sampah terus mbok jibuki. Oh, nggih. Nggih. Insyaallah kulo siap, Pak. Nggih. Ya wis, engko tak kandhanane. Ya wis ngono wae ya. Dadi engko ora ngguangi waton sampah-sampahe meneh. Nggih. Siap, Pak. Kelompokke kayak Supri. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Oke toh. Nuwun Mbak Lastri. Gadah sampah mboten niki? Oh nggih. Nah, alhamdulillah. Rada akeh iki. Wah, nggih niki. Aja lali dinake bank sampah ya, Pri ya. Ya, siap nggih Mbak Lastri, matur nuwun. Sami nuwun ya, Pri. Nggih, sami ugi Mbak Lastri. Urip iku urup. Apa? Bisa kenapa? Loh. Merah-merah itu pasti. Gimana ini? Duduk aja yuk. Yuk. Ayo ikut dulu. Ikut kami polisi. Sabar dulu. Ini apa? Saya jelaskan. Sabar dulu. Lihat. Sabar dulu. Merah-merah ini apa ini? Loh. Pasti darah toh ini. Sabar dulu. Pasti Pak. istrimu kamu penalti toh ini. Saya bisa jelaskan. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ini jadi ini bukan darah, ini buah naga. Ini, Pak. Oh, jadi merah-merah itu buah naga toh? Iya. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Ini sampah organik. Saya mau daur ulang ke sini. Nanti jadi kompos seperti ini, tanah kita jadi subur. Sampah jadi berkah. Terus yang teriak tadi istrimu? Gini ceritanya. Oh, gitu.
Jogja. Ayo kita ke JCN, Spirit of Jogja, nyaman dan menyenangkan. Dalam kesempatan rapat kerja Pansus Raperda Pedoman Pendanaan Pendidikan DIY, Suryono Raharjo selaku Forum Komite Sekolah SMA dan SMK se-DIY turut menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan kebijakan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di DIY. Mengingat kondisi anggaran saat ini, selisih kekurangan biaya operasional sekolah belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah daerah DIY. Oleh karena itu, kekurangan tersebut akan dipenuhi melalui mekanisme kontribusi orang tua siswa. Selain itu, Forum Komite Sekolah juga mengusulkan agar dalam Raperda Pedoman Pendanaan Pendidikan terdapat mekanisme pengawasan yang jelas mengenai siapa yang akan melakukan pengawasan, bagaimana mekanisme tersebut dijalankan, dan bagaimana pengelolaan hasil pengawasan tersebut. Saya Suryono Raharjo dari Ketua Forum Komite Sekolah SMA dan SMK DIY. Kami bertiga, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami bahwa terkait dengan hal ini bahwa kami dari komite sekolah, karena pada dasarnya bahwa kami ini basicnya ada dari komite sekolah, sehingga pada kesempatan ini sebetulnya kami sangat berharap ada dukungan dari pemerintah untuk kemudian memberikan dukungan secara kebijakan supaya sekolah itu mampu berakselerasi, sehingga kemudian mutu pendidikan di daerah istimewa Jakarta ini akan semakin bagus ya. Jadi ide dasarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya bahwa kami di komite sekolah itu sebetulnya sudah sedemikian rupa dalam bahasa yang kemudian bisa diterjemahkan lebih mendalam ya. Sedemikian rupa kami itu berusaha untuk menghindari yang namanya pungutan dalam konteks pemahaman yang dulu menggunakan Perda 10 tahun 2013 seperti itu. Jadi kami berusaha berhati-hati. Kami pun juga kemudian sudah memprofiling dan juga kami mengidentifikasi kemampuan dari orang tua seperti itu. Namun ternyata itu tidak menjadikan kami itu dalam zona aman, bukan zona nyaman Ibu, tapi zona aman. Kami itu komite sekolah itu selalu menjadi sasaran di mana seolah-olah pungutan itu, sumbangan itu rasa pungutan lah seperti itu kira-kira. Nah, ketika di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang baru ini nomor 6 tahun 2024 ini, tentunya kami dari komite sekolah itu mengusulkan satu. Yang pertama itu apabila kami belum mengikuti secara tuntas, apabila nantinya ya dalam forum ini kami melihat bahwa ada kemungkinan memang kekurangan unit cost itu memang belum mampu ya, belum mampu pemerintah daerah itu untuk memenuhi ya, belum mampu. Yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Didi Wardoyo, Pak Kadinas Dipora DIY. Jadi unit cost itu memang belum mampu dipenuhi oleh Pemda DIY karena kondisi permasalahan anggaran atau keuangan. Maka terkait dengan itu, maka berarti kekurangan unit cost itu kan kemudian akan dipenuhi dari mekanisme orang tua atau dari masyarakat. Sehingga dalam kesempatan ini kami mengusulkan bahwa ada mekanisme bagaimana kemudian pungutan itu dilakukan oleh sekolah.
artinya mekanisme itu tadi disampaikan oleh beliau Pak Hari tadi, Kepala Biro Hukum tadi, bahwa kemudian kan nanti kan ada klarifikasi dari sekolah, kemudian dari Dipora, kemudian dari inspektorat ya manakala terjadi hal sesuatu. Nah, dengan adanya mekanisme yang jelas, harapan kami nanti kemudian akan terukur dan terstruktur bagaimana kemudian sekolah itu mengelola kekurangan unit cost dalam bentuk pungutan, dan kemudian sekolah pun juga akan berhati-hati. Jujur saja saya mengakui bahwa tidak semua sekolah itu clear and clean dalam arti berhati-hati. Saya jujur saja ya, jadi kami bersilaturahmi ke 4 kabupaten 1 kota Madya itu ya memang ada juga sekolah yang memang sekolah negeri ini saya katakan bahwa memang seperti itu ya. Dari komitenya kah mungkin dari rata-rata ya itulah jadi seperti itulah. Tapi supaya nanti itu mudah untuk menjadi ukuran, maka kiranya mekanisme itu menjadi hal yang penting untuk ditentukan. Jadi mekanisme memang di dalam Permendikbud 75 2016 tentang komite sekolah itu sudah ada. Harus menggunakan proposal, itu sudah ada ketentuannya sebetulnya. Cuman alangkah lebih baik nanti di dalam rancangan peraturan daerah ini juga ada mekanisme yang lebih rigid daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya mekanisme pengawasan, karena kan ini uangnya dari masyarakat. Bagaimana kemudian pengawasan itu harus dilakukan? Mohon maaf ya, mohon izin. Selama ini kan pengawasan yang dilakukan itu kan bisa kemanapun juga, aspirasi disampaikan bisa kemanapun juga. Panggungnya itu mau panggung apapun juga itu bisa. Dan jujur saja, zaman sekarang itu apa yang tidak bisa mempengaruhi public opinion akan mempengaruhi public opinion sekarang itu kan begitu ya. Termasuk mungkin juga akan berpengaruh pada kebijakan atau birokrasi. Setidaknya juga dipertimbangkan. Sehingga dalam konteks ini kami mengusulkan bahwa di dalam rancangan raperda ini kiranya ada mekanisme pengawasan. Bagaimana kemudian pengawasan dan siapa yang melakukan pengawasan, termasuk pengawasan itu sesuai mekanisme disalurkan kepada siapa dan bagaimana cara kemudian mengelola pengawasan tersebut. Saya pikir ini lebih fair bagi sekolah ya, karena terus terang memang sekolah ini kan sudah ada program kerja tersendiri terkait dengan pendidikan, dan sekolah memang dalam konteks tidak berada pada kondisi-kondisi di mana dipertanyakan kebijakannya oleh yang kemudian mungkin ya melihatnya dalam arti sepotong-potong seperti itu. Mungkin itu dari saya, rekan dipersilakan untuk bisa menambah. Matur nuwun Ibu. Oke, menambahkan aja, jadi motivasi personal saya juga di birokrasi di Kulon Progo. Jadi kenapa ikut di forum ini? Salah satunya kami ingin meminimalisir keluhan-keluhan yang ada pada tenaga pengajar, terutama berkaitan banyak hal. Tapi salah satunya berkaitan unit cost. Kemudian tadi ada paparan dari keuangan perihal mandatori atau proporsi uang yang sudah digunakan. Kalau bisa itu masih dimaksimalkan dengan cara berapa sih jumlah yang memang harus didanai. Artinya perintah dari pusat untuk menggunakan dana dari APBD itu. Kalau memang masih bisa dioptimalkan, saya kira pemikiran bahwa Jogja istimewa, kemudian yang pendidikan yang unggul di Asia, saya kira salah satunya bagaimana kondisi belajar mengajar itu bisa dikondusivitaskan dengan baik. Kemudian yang berikutnya perihal dana Bu, karena prakteknya memang juga sudah bisa digunakan, memang sudah ada rambu-rambunya dan peruntukan untuk 5 fungsi yang ada. Saya kira kita setuju semua. Saya kira itu juga barangkali bisa diefektifkan lagi, kita lakukan verifikasi mana yang bisa memungkinkan untuk meminimalisir pendanaan yang di luar dari sekolah. Kalau bisa, pemikiran kami bahwa yang dana yang dari luar itu yang memang sifatnya sumbangan. Sumbangan itu pemikirannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk yang sifatnya unit cost itu adalah yang pokok. Jadi yang pokok itu bisa dana dari APBN, dari BOS maupun dari pungutan. Jadi pungutan itu nanti sebagai, saya kira ini baik pansus ini, karena Perda 10 2013 itu belum operatif dan saya belum temukan sekolah-sekolah yang mengimplementasikan itu. Saya sebenarnya di sini pansus kepingin ada jalan tengah. Kami tahu akan kekurangan anggaran tersebut, tetapi bagaimana di masyarakat nanti mengimplementasikannya itu jangan sampai nanti malah disalahgunakan oleh oknum-oknum gitu kan, yang tidak bertanggung jawab. Dan
pasti nanti ada pro kontra yang tadi disampaikan oleh Kumham kalau nggak salah ya, bahwa tidak mungkin ada rasa kepuasan semuanya puas gitu kan, pasti ada yang tidak puas, itu pasti. Tetapi kan kita tidak bisa gini-gini terus, sedangkan pendidikan butuh cepet ini gitu kan, untuk pas sekolah ini mutu pendidikannya ini piye ini kalau kayak gini terus, ya kan. Tetapi di sisi lain masyarakat seperti ini, wakil daripada masyarakat lah kan begitu. Nah untuk itu sekarang saya kepingin juga mendengarkan dari teman saya Pansus nih yang setia menemani saya pada siang hari ini. Monggo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ya, Perda ini sebenarnya menjawab kebutuhan sekaligus persoalan di lapangan menurut saya. Memang ada kasus-kasus ya, dulu ya pernah ada persoalan di beberapa SMA yang terkait dengan pengelolaan dana gitu ya. Tapi saya kira itu kan sifatnya kasuistik gitu ya. Tapi secara umum memang dari hasil saya turun ke lapangan ke sekolah, umumnya mereka ingin mendapatkan kepastian ya, dari sisi regulasi terkait dengan eksistensi sekolah, pendidikan dan juga pembiayaan yang optimal ya dalam rangka untuk tadi ya menjaga kualitas pendidikan di DIY. Dalam ini saya kira per hari ini saya lihat ya, ini kita sudah dalam posisi mendukung untuk dilanjutkan gitu, pembahasan Raperda ini, Raperda tentang pendidikan. Tinggal memang persoalannya bagaimana mengambil win-win solution ya oleh sebagian masyarakat atau wakil masyarakat. Itu yang sampai hari ini ya, sampai saya Bu Ketua tadi ya, masih pokoknya tidak, itu sebenarnya perlu dicarikan solusi yang terbaik menurut saya itu ya. Tadi sebenarnya sudah ada gambaran ya disampaikan oleh Pak Didi bahwa pungutan ya itu tidak diberlakukan bagi warga miskin gitu. Ini bagian solusi menurut saya. Tapi dengan catatan itu saja, kalau misalnya itu diberlakukan ya, itu tentu saja nanti beban gitu. Beban yang ditanggung oleh yang non miskin tentu akan bertambah gitu ya. Nantinya gitu ya, kalau misalnya itu disepakati gitu. Sekarang memang ada kacer itu kan kalau nggak salah per anaknya kan setiap tahun dapat 1,5 juta gitu. Itu kan ya, 1,5 juta, dan itu baru mengcover sekitar 15.000. Nah kira-kira ya, salah satu jalan tengah menurut saya itu ya, itu bagaimana ya kacer ini ya nanti bisa diluaskan jangkauannya gitu. Jadi warga miskin yang memang belum miskin itu yang belum mendapatkan fasilitas itu ya. Kalau bisa difasilitasi lagi agar jangkauannya semakin luas sehingga sudah tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkan kacer. Ini tantangan bagi mungkin Dikpora ataupun Bapeda itu yang terkait dengan masalah penataan begitu ya. Saya kira begitu Pak, Bu. Dari mas saya intinya saya sangat senang dengan pendapat-pendapat para kepala dinas walaupun dari Kumham dan dari komite ya. Pada intinya memberikan apresiasi akan eksistensi dari perda yang sedang kita bahas ini agar menurut saya ya memang berpengaruh kepada kualitas pendidikan ke depannya. Kalau ini diteruskan itu ya mungkin ya kalau jalannya jalan, tapi mungkin dari sisi optimalnya atau kualitasnya itu baik, saya kira belum juga menjamin ini. Dulu saya ingat ya ada beberapa SMA itu misalnya ada kegiatan studi banding Kunker ke Singapura atau kemana gitu ya. Dulu gitu ya. Nah sekarang kan nggak ada, sudah sangat jarang yang seperti itu gitu ya. Karena ini faktor ini gitu ya. Padahal itu sangat berpengaruh pada ya, prestise dan mungkin prestasi anak-anak. Jadi sekarang punya tambahan pengalaman yang tidak didapatkan di dalam negeri, barangkali seperti itu.
Ketua Pansus Pedoman Pendanaan Pendidikan, Retno Sutianti, menyatakan bahwa rapat pembahasan berikutnya akan mengundang lebih banyak instansi serta lembaga terkait. Rapat akan dilakukan secara luring dan daring agar semua pihak dapat memahami secara rinci dan detail. Saya Mariska Prudence. Saya Nikita Vima. Selamat datang di Yogyakarta. Yogyakarta selalu menjadi rumah bagi siapapun yang datang. Seperti pelukan Yogyakarta.